Keputusan yang bahkan sampai sekarang masih terasa seperti pertaruhan antara hati dan akal sehatku sendiri. Malam setelah pengakuannya, aku tidak langsung menjawab apapun. Aku hanya menangis lama, sampai akhirnya lelah dengan perasaan sendiri. Dan di tengah semua itu, satu hal yang paling jujur muncul dari dalam diriku. Aku belum siap kehilangannya. Pagi harinya, semuanya terasa aneh. Bukan karena rumah ini berubah, tapi karena perasaanku yang tidak lagi sama. Rendra tetap membuatkan sarapan seperti biasa. Kopi hangat, roti yang sedikit gosong persis seperti yang aku suka. Dia tersenyum, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dan disitulah aku sadar. Kami berdua sedang berpura-pura. Aku mencoba mengikuti alurnya, membalas senyum, duduk di meja makan, menghabiskan sarapan tanpa banyak bicara. Tapi di dalam kepalaku, semuanya berisik tentang identitasnya, tentang masa lalunya, tentang kemungkinan bahwa orang yang selama ini aku cintai bukanlah orang yang seharusnya aku percayai. Namun, anehnya, hatiku tetap memilih dia. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas kaca tipis. Kami masih tertawa, masih berbicara, masih menjalani rutinitas seperti pasangan normal. Tapi setiap kali dia menyentuhku, ada jeda kecil di dalam hatiku. Bukan karena aku tidak mencintainya lagi, tapi karena sekarang aku tahu ada bagian dari dirinya yang tidak pernah aku kenal. Dan itu menakutkan. Aku mulai lebih diam, lebih memperhatikan daripada berbicara. Cara dia mengunci pintu, cara dia mengecek ponselnya, cara dia sesekali terlihat seperti sedang bersiap menghadapi sesuatu. Seolah-olah hidup kami bukan lagi tentang kita, tapi tentang sesuatu yang sedang mendekat. Dan di satu malam yang sunyi, aku akhirnya menyadari sesuatu yang membuat dadaku sesak. Aku memang memilih bertahan, tapi aku tidak pernah benar-benar siap untuk hidup dengan kebenaran ini. Karena mencintai seseorang dengan rahasia sebesar itu bukan hanya tentang menerima masa lalunya, tapi juga siap menghadapi apa yang akan datang setelahnya. Aku pikir semua hanya perasaanku saja. Setelah semua yang terjadi, wajar kalau aku jadi lebih sensitif, lebih mudah curiga, lebih sering merasa tidak tenang. Tapi semakin hari, perasaan itu tidak hilang. Justru semakin nyata, seperti ada sesuatu yang perlahan mendekat ke dalam hidup kami. Suatu siang, saat aku sedang sendirian di rumah, aku melihat sebuah mobil berhenti tidak jauh dari pagar. Mesinnya tetap menyala, kacanya gelap. Aku menunggu, berharap mobil itu hanya lewat atau sedang mencari alamat. Tapi tidak, mobil itu tetap di sana, cukup lama. Dan entah kenapa, hatiku langsung tidak tenang. Aku mencoba mengabaikannya, menarik tirai, kembali ke dalam rumah, dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tapi, beberapa menit kemudian, aku melihat bayangan seseorang turun dari mobil itu. Dia berdiri, diam, menghadap ke arah rumahku. Jantungku langsung berdegup kencang, tanganku dingin. Aku mundur perlahan dari jendela, takut terlihat perasaan yang selama ini hanya berupa kecurigaan, sekarang berubah menjadi ketakutan yang nyata. Aku tidak tahu siapa dia, tapi satu hal yang aku yakin, dia bukan orang biasa. Malamnya, saat Rendra pulang, aku langsung menceritakan semuanya. Awalnya dia diam, tidak menyela, tidak bertanya, tapi ekspresinya berubah. Wajahnya yang biasanya tenang, sekarang terlihat tegang. Mulai sekarang, katanya pelan, jangan keluar sendirian. Aku terdiam. Nada suaranya bukan lagi sekadar khawatir, tapi seperti seseorang yang tahu sesuatu yang aku tidak tahu. Hari-hari berikutnya, perasaan itu tidak hilang, justru semakin kuat. Aku mulai merasa seperti sedang diawasi, di jalan, di depan rumah, bahkan saat aku berada di dalam kamar sendiri. Seolah-olah ada mata yang terus mengikutiku, dan yang paling membuatku gelisah, Rendra mulai berubah. Dia jadi lebih sering diam, lebih sering keluar malam. Dan setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu singkat. Aku cuma lagi urus sesuatu. Sesuatu apa? Dia tidak pernah menjelaskan. Dan aku mulai sadar, mungkin ini bukan lagi tentang masa lalunya, tapi tentang sesuatu yang sedang mengejar kami sekarang. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku hanya bisa memeluk diri sendiri, mencoba menenangkan jantungku yang terus berdegup. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa aku tidak hanya hidup dengan rahasia, tapi juga
Berada di dalam bahaya. Pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan diri dengan secangkir teh hangat yang sejak tadi tidak benar-benar aku sentuh. Pikiran tentang mobil itu, tentang sosok asing itu, masih terus berputar di kepalaku. Rumah ini terasa sama, tapi entah kenapa, aku tidak lagi merasa aman di dalamnya. Rendra sudah pergi sejak pagi, tanpa banyak bicara, hanya meninggalkan pesan singkat seperti biasanya. Aku ada urusan. Hati? Di rumah, pesan yang dulu terasa biasa. Aku mencoba mengalihkan pikiranku, membersihkan rumah, merapikan barang, melakukan hal-hal kecil agar tidak larut dalam rasa takut. Sampai akhirnya, tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar jelas, pelan, tapi tegas. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Tanganku berhenti di udara. Aku menatap pintu itu cukup lama, ragu untuk mendekat. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi, lebih keras. Dengan langkah pelan, aku mendekat. Tanganku gemetar saat memegang gagang pintu. Dan ketika pintu itu terbuka, seorang pria berdiri di depanku. Berpakaian rapi, tatapannya tajam. Dia mengeluarkan sebuah kartu identitas. Selamat pagi, kami dari kepolisian. Duniaku langsung terasa berhenti. Aku tidak bisa langsung menjawab, lidahku terasa keluh. Ada yang bisa kami bantu? Tanyaku akhirnya. Dengan suara yang bahkan terdengar asing di telingaku sendiri. Pria itu menatapku sejenak, lalu berkata, kami ingin menanyakan beberapa hal tentang suami Anda. Kalimat itu seperti menghantamku tanpa peringatan. Aku mempersilakan mereka masuk. Ada 2 orang. Mereka duduk di ruang tamu dengan sikap yang terlalu tenang untuk situasi seperti ini, sementara aku duduk di hadapan mereka dengan perasaan yang tidak bisa aku jelaskan. Takut, panik, dan firasat buruk yang semakin kuat. Kapan terakhir Anda bertemu dengan suami Anda? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi aku tahu ini bukan sekadar kunjungan biasa. Pagi tadi, jawabku pelan. Mereka saling bertukar pandang, seolah-olah jawaban itu penting. Seolah-olah mereka sedang memastikan sesuatu. Lalu salah satu dari mereka mengeluarkan sebuah map. Perlahan dibukanya dan di dalamnya ada beberapa foto. Tanganku langsung dingin saat melihatnya. Foto seorang pria. Wajahnya sangat aku kenal. Itu dia. Tolong lihat baik-baik, kata mereka. Apakah ini suami Anda? Aku menatap foto itu. Lebih lama dari yang seharusnya. Jantungku berdegup kencang. Karena untuk pertama kalinya, aku melihat wajah yang sama. Dengan nama yang berbeda, tertulis di bawahnya. Dan di detik itu, aku sadar. Rahasia yang selama ini aku simpan sudah mulai terbongkar. Aku tidak ingat bagaimana aku bisa sampai di tempat itu. Semuanya terasa seperti berjalan sendiri, langkah kakiku, napasku, bahkan pikiranku. Yang aku tahu, sekarang aku duduk di sebuah ruangan dingin, dengan dinding polos dan meja di depanku. Ruang interogasi. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa sendirian. 2 orang di depanku membuka berkas. Gerakan mereka tenang, terlalu tenang. Seolah-olah apa yang akan mereka katakan bukanlah sesuatu yang akan menghancurkan hidupku. Kami harap Anda bisa bekerja sama. Salah satu dari mereka berkata, aku hanya mengangguk pelan. Bukan karena aku siap, tapi karena aku tidak punya pilihan lain. Map itu dibuka perlahan. Foto-foto mulai dikeluarkan satu persatu. Kasus lama, wajah-wajah asing. Sampai akhirnya, satu foto diletakkan tepat di depanku. Tanganku langsung gemetar. Itu dia, 3 tahun lalu. Terjadi sebuah kasus hilangnya seseorang. Suara itu terdengar jelas di telingaku. Dan nama yang muncul dalam penyelidikan adalah nama ini. Aku menunduk melihat tulisan di bawah foto itu. Bukan Rendra, nama lain. Nama yang selama ini dia sembunyikan dariku. Orang ini menghilang tanpa jejak. Dan suami Anda adalah orang terakhir yang terlihat bersamanya. Kalimat itu membuat napasku terhenti. Aku mengangkat wajahku perlahan, menatap mereka dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Maksud Anda? Apa? Suaraku bergetar. Aku takut, tapi aku harus mendengar semuanya.
Mereka saling bertukar pandang. Lalu salah satu dari mereka berkata dengan nada lebih rendah, "Kami menduga suami Anda terlibat dalam kasus tersebut." Duniaku runtuh. Semua suara seperti menghilang. Aku hanya bisa mendengar detak jantungku sendiri. Keras, cepat, menyakitkan. Tapi tidak ada bukti kuat saat itu. Lanjutnya, dia menghilang sebelum kami bisa menahannya. Menghilang dengan identitas baru, dengan hidup baru, dan dengan aku. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Semua potongan yang selama ini terasa tidak masuk akal sekarang mulai tersusun dengan jelas. Dan kenyataannya jauh lebih gelap dari yang aku bayangkan. "Kenapa Anda tidak melaporkannya?" tanya mereka. Aku terdiam. Bagaimana aku bisa menjawab bahwa aku tahu, tapi memilih diam? Bahwa aku mencintainya, meski aku tahu dia bukan siapa yang dia katakan. Aku tidak punya jawaban yang benar. Saat itu, aku sadar sesuatu. Ini bukan lagi tentang hubungan kami, bukan lagi tentang cinta atau kepercayaan. Ini tentang kebenaran, dan kebenaran itu mungkin akan menghancurkan segalanya. Aku pulang dengan langkah yang terasa bukan milikku sendiri. Jalan yang biasanya aku lewati setiap hari kini terasa asing. Setiap sudut kota, setiap lampu jalan, seolah melihatku dengan tatapan yang berbeda. Aku bukan lagi seseorang yang hanya mencintai. Aku adalah seseorang yang menyimpan kebenaran berbahaya. Saat sampai di depan rumah, aku terdiam cukup lama. Tanganku menggantung di udara, ragu untuk membuka pintu. Rumah ini, tempat yang dulu paling nyaman, sekarang terasa seperti tempat penuh pertanyaan. Dan di dalamnya ada dia, orang yang paling aku cintai. Dan mungkin orang yang paling aku takuti. Aku akhirnya masuk. Dia sudah ada di sana, duduk di ruang tamu, seolah menungguku. Tatapannya langsung mengarah padaku, dalam, tajam, seperti ingin membaca semua yang aku sembunyikan. "Dari mana?" tanyanya pelan. Aku menelan ludah. Ini pertama kalinya aku merasa takut menjawab pertanyaan sederhana darinya. "Aku keluar sebentar." Jawabku singkat. Dia tidak langsung merespon, hanya menatapku lebih lama dari biasanya. Dan di detik itu, aku sadar dia tahu. Atau setidaknya, dia merasakan sesuatu yang berubah dariku. Aku mencoba berjalan melewatinya. Tapi tiba-tiba dia berdiri menghentikanku. "Ada apa?" Suaranya lebih rendah sekarang. Lebih dalam. Lebih serius. Jantungku langsung berdegup kencang. Semua kata yang sudah aku siapkan hilang begitu saja. Yang tersisa hanya satu hal. Kebenaran. Aku ke kantor polisi. Kalimat itu keluar begitu saja. Dan seketika, semuanya berubah. Wajahnya menegang. Tatapannya bukan lagi yang selama ini aku kenal. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang gelap. "Apa yang mereka bilang?" tanyanya pelan. Aku menatapnya dengan air mata yang mulai menggenang. "Mereka bilang, kamu orang terakhir yang bersama dia." Sunyi. Tidak ada bantahan. Tidak ada penjelasan. Dan justru itu yang paling menyakitkan. Semua itu gak sepenuhnya benar. Akhirnya, dia bicara. Langkahnya mendekat, tapi kali ini aku mundur. Refleks. Karena untuk pertama kalinya, kehadirannya tidak lagi membuatku merasa aman. Hatiku terasa hancur. Karena aku sadar, cinta yang selama ini aku jaga perlahan berubah menjadi ketakutan yang tidak bisa aku kendalikan. Dan yang paling menyakitkan adalah, aku masih mencintainya. Malam itu, tidak ada yang benar-benar tidur. Aku duduk di sudut kamar, memeluk lututku sendiri, sementara pikiranku berputar tanpa arah. Kata-kata dari polisi, tatapan Rendra, semuanya bercampur menjadi satu. Aku ingin percaya padanya, tapi kenyataan terus menarikku menjauh. Sementara itu, dia berdiri di dekat jendela, diam, tidak bergerak, seperti seseorang yang sedang memikirkan sesuatu yang besar, sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. "Aku gak pernah bermaksud menyakitimu," katanya pelan, tanpa menoleh. Suaranya terdengar lelah.
berbeda dari biasanya. Aku menatapnya dengan air mata yang tidak berhenti jatuh. Terus, semua ini apa? Suaraku bergetar. Dia terdiam cukup lama, seolah-olah mencari kata yang tepat. Atau mungkin menyadari bahwa tidak ada kata yang bisa memperbaiki semuanya. Aku memang ada di sana waktu itu. Akhirnya, dia bicara. Kalimat itu membuat jantungku seperti berhenti. Tapi aku bukan orang yang mereka cari. Aku menatapnya, mencoba mencari kebenaran di matanya. Tapi, sekarang, aku tidak lagi tahu harus percaya apa. Kalau kamu percaya aku akan jelasin semuanya. Lanjutnya, tangannya sedikit terangkat, seolah ingin mendekat. Tapi, lagi-lagi, aku mundur. Bukan karena aku benci, tapi karena aku takut kalau aku terlalu dekat, aku akan kembali mempercayainya. Dan, aku tidak yakin aku sanggup hancur untuk kedua kalinya. Malam itu, aku dihadapkan pada pilihan yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Melindunginya, atau mengatakan semuanya kepada polisi. Menyimpan rahasia, atau mengungkap kebenaran. Dan yang paling menyakitkan, apapun yang aku pilih, aku akan kehilangan sesuatu. Pagi harinya, aku bangun lebih dulu. Rumah masih sunyi. Dia masih tertidur, dengan wajah yang sama seperti dulu. Tenang, hangat, seperti tidak pernah ada rahasia di baliknya. Aku menatapnya lama, menghafal setiap detail wajahnya, seolah-olah aku akan kehilangannya. Dan tanpa dia sadari, aku pergi. Langkah kakiku terasa berat. Setiap langkah seperti meninggalkan bagian dari diriku sendiri. Sampai akhirnya, aku berdiri di depan gedung itu lagi. Kantor polisi. Tanganku gemetar. Air mataku jatuh. Aku menarik napas dalam-dalam. Dan di detik itu, aku membuat keputusan. Aku melangkah masuk. Bukan sebagai seseorang yang hanya mencintai, tapi sebagai seseorang yang memilih menghadapi kebenaran. Meskipun itu berarti kehilangan dia. Kadang, mencintai seseorang tidak cukup untuk menyelamatkannya. Kadang, kita harus memilih yang benar, meskipun itu menyakitkan. Tapi, pertanyaannya, apakah kebenaran selalu membawa keadilan? Atau justru membuka luka yang lebih dalam? Tulis di komentar ya, dan jangan lupa subscribe. Karena cerita ini masih menyimpan rahasia yang belum terungkap sepenuhnya.